Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Setio Nugroho selaku dosen mata kuliah Creative Analytical Thinking dan teman-teman kelas 18B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Studi Kasus PT Sohwa Indonesia Manufacturing, yang beranggotakan saya sendiri, Ciana Jibanaja dari UM Gresik dengan NIM 200301233, Mas'ud Hudlori dari UM Gresik dengan NIM 200301127, Novel Husain dengan NIM 18.01.01.0121, Arfaul Auni Al-Ubaidiyah dari UM Gresik dengan NIM 200301243, Septi Teguh Satria dari UM Gresik dengan NIM 200301243, Elis Elivia dengan NIM 18.0101.0108, Aliu Hari Dewantoro dengan NIM 18.0101.0118, Zefan Ahmad Ardana dari UM Gresik dengan NIM 200301247, Muhammad Teguh Afrianto dari UM Gresik dengan NIM 200301154. Yang pertama, pendahuluan. PT Sohwa Indonesia Manufacturing merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi shock absorber untuk roda 2 ataupun roda 4. Proses produksinya ada yang dilakukan oleh perusahaan sendiri ataupun yang disebut dengan in-house, dan ada juga yang menyewa jasa atau yang disebut dengan subkontrak dengan material yang tetap didatangkan dari perusahaan. Customer-nya sendiri adalah perusahaan-perusahaan besar. Contohnya adalah PT Suzuki Indomobil Motor, PT Toyota Astra Motor, dan lain-lain. Materialnya didatangkan dari supplier, baik lokal maupun luar negeri. Material yang didatangkan dari luar negeri membutuhkan perencanaan dan kalkulasi yang matang mengingat lead time yang lama untuk material sampai tiba ke perusahaan. Material yang didatangkan dapat berupa raw material ataupun work in process. Material tersebut kemudian mengalami proses manufaktur di PT Sohwa Indonesia Manufacturing yang dilanjutkan dengan proses assembling hingga menjadi finish good. Produk yang berupa shock absorber ini kemudian didistribusikan kepada customer. Yang kedua ada dasar teori, ada 6 dasar teori. Yang pertama ada A, make to stock. Sistem produksi jenis make to stock memproduksi produknya berdasarkan peramalan terhadap penjualan produk. Dengan demikian, sistem ini akan mempunyai sistem penyimpanan bahan baku, bahan setengah jadi, maupun produk akhir yang baik. Perusahaan jenis ini tentu akan memiliki resiko yang cukup besar dalam hal inventory. Inventory memakan biaya yang cukup besar untuk tempat asuransi, tenaga pengamanan, resiko bencana, kerusakan, transportasi, dan biaya lainnya. Yang selanjutnya B, make to order. Sistem produksi make to order adalah untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan dari konsumen dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen sendiri dan biasanya telah dibuat sebelumnya. Pada sistem produksi ini, persediaan bahan baku standar dapat dilakukan karena produk yang akan diproduksi selalu menggunakan bahan baku standar, ditambah bahan baku lainnya. Selanjutnya adalah inventory. Secara umum, inventory dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu atau sumber daya suatu organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Persediaan dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang menganggur atau idle resource pada suatu organisasi. Pada produksi, persediaan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan produk fisik pada berbagai tahap proses transformasi, mulai dari bahan mentah ke barang dalam proses hingga barang jadi, yaitu yang siap dikirimkan untuk ke pelanggan. Yang selanjutnya ada safety stock. Safety stock adalah cadangan inventory yang harus tersedia untuk menghindari terjadinya kekurangan barang atau item, terutama pada saat menunggu barang yang sedang dipesan, yaitu
Tujuan dari safety stock adalah untuk menentukan berapa besar stok yang dibutuhkan selama masa tenggang untuk memenuhi besarnya permintaan atau pemesanan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ud. Time. Just-in-time adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Just-in-time dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Dengan demikian, stok level atau tingkat persediaan bahan baku, bahan pendukung, komponen, bahan semi jadi, dan juga bahan jadi akan dijaga pada tingkat atau jumlah yang paling minimum. F. Root cause analysis. Root cause analysis adalah proses yang dirancang untuk melakukan investigasi dan pengkategorian akar penyebab terjadinya sebuah peristiwa yang berkaitan dengan hal-hal seperti keamanan, kesehatan, lingkungan, kualitas, keandalan, dan dampak produksi. Ada 4 langkah besar root cause analysis, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua diagram faktor penyebab, yang ketiga identifikasi akar masalah, yang keempat rekomendasi umum dan implementasi. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2015 di PT Showa Indonesia Manufacturing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama atas terjadinya kasus overstock dan outstanding material, serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kedua kasus tersebut. Pada penelitian ini, kasus overstock terjadi pada material CKD atau Complete Knockdown, yang merupakan material yang didatangkan dari luar negeri. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat dengan mulai lalu ada 2 studi pendahuluan dan ada 2 studi diantaranya. Yang pertama ada studi lapangan observasi atau wawancara, dan yang kedua ada studi proses. Kedua itu ada tujuan penelitian dan diteruskan oleh pengumpulan data, overstock dan outstanding. Diteruskan dengan pengolahan data, root cause analysis. Selanjutnya ada analisis dan selanjutnya selesai. Diagram alir penelitian tahap awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan di divisi PPIC, Departemen Planning, PT Showa Indonesia Manufacturing. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada kepala divisi PPIC. Studi lapangan ini dapat dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi di divisi tersebut. Setelah mengetahui masalah yang terjadi, kemudian menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab utama atas terjadinya kasus overstock dan outstanding material, serta mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus tersebut. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Data yang diperoleh berupa material-material yang sering mengalami kasus overstock dan outstanding. Pengolahan data kemudian dilakukan menggunakan metode root cause analysis atau disebut RCA untuk mengetahui penyebab utama atas terjadinya kasus overstock dan outstanding material. Berikutnya adalah melakukan analisis terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kedua kasus tersebut. Dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan root causes analisis kasus outstanding material. Di sini ada contoh gambarnya. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 2 penyebab terjadinya kasus outstanding material, yaitu keterlambatan supplier dan planning yang tidak sesuai kenyataan. Keterlambatan supplier ini terjadi karena banyak dari supplier PT Showa Indonesia Manufaktur adalah bengkel-bengkel kecil yang tidak mempunyai SOP dan perencanaan produksi yang jelas. Akibatnya sering terjadi keterlambatan pengiriman material dan supplier ke perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya kasus outstanding material. Selain itu, dari sisi perusahaan itu sendiri, walaupun planner telah melakukan perencanaan produksi dengan sebaik-baiknya,
Namun dalam lapangannya mungkin sekali terjadi ketidaksesuaian antara planning dan pelaksanaannya. Dalam rapat koordinasi terdapat Departemen Planning dengan produksi, sering didapati perubahan planning yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh selanjutnya, itu root causes analisis kasus overstock material. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kasus overstock material adalah purchase order atau PO customer yang kurang dari 5% dari hasil forecasting. Apabila hal ini terjadi pada PT Showa Indonesia Manufacturing, tentunya akan mengupayakan penundaan atau pembatalan order untuk material CKD yang digunakan untuk produk tersebut. Namun mengingat lead time yang panjang akibat pengiriman dari luar negeri, maka akan sulit untuk melakukan pembatalan order karena dapat mengganggu proses yang sudah dijelaskan oleh pihak perusahaan dari luar negeri sana. Apabila upaya pembatalan order ini tidak berhasil, tentunya perusahaan dapat mengalami kasus overstock pada material CKD tersebut. Yang selanjutnya dari hasil dan pembahasan ada A. Divisi PPSI PT Showa Indonesia Manufacturing. Departemen Planning merupakan departemen yang menjembatani antara marketing dengan departemen lain, seperti produksi dan purchasing. Hubungan antara departemen planning dengan departemen-departemen lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada tim marketing akan menyerahkan purchase order atau forecasting kepada departemen planning. Yang kedua, planner kemudian menginput PO atau forecasting tersebut ke dalam master delivery schedule atau disingkat menjadi MDS. Yang ketiga, selanjutnya planner akan membuat master production planning atau disingkat menjadi MPP. MPP ini penjadwalannya produksi harian. MPP ini harus dicocokkan dengan MDS agar tidak terjadi perbedaan kalkulasi. Yang keempat, ada MPP. Ini kemudian akan didistribusikan untuk dibuat material recruitment planning atau disingkat menjadi MRP. Yang kelima, ada planner dibantu dengan software IVS yang secara otomatis akan menghitung lead time, material, pola delivery, struktur produk, level stock, dan parameter-parameter lain dalam menyusun MRP. Yang terakhir, daftar belanja ini kemudian akan diserahkan kepada tim purchasing untuk dibeli. Yang selanjutnya ada B, strategi dalam merespon demand atau bisa disebut dengan mix system. Mix system ini produksi yang diterapkan pada PT Showa Indonesia Manufacturing adalah gabungan antara make to order dan make to stock. Namun dalam realitanya, perusahaan ternyata sama-sama menggunakan forecasting dan Kanban dalam merespon demand customer. Forecasting ini digunakan untuk membutuhkan material CKD dan membutuhkan indirect material. Sedangkan dalam memenuhi order dari customer, perusahaan menggunakan sistem Kanban. Kanban ini harus berdasarkan purchase order atau PO yang sudah diterbitkan sebelum oleh customer. Namun apabila Kanban yang diminta melebihi stok yang ada, maka bagian produksi harus melakukan produksi lagi untuk memenuhi Kanban tersebut. Sekian dari saya. Analisis penggunaan level stock sebagai upaya minimasi kasus outstanding material. Dalam meminimalisir kasus outstanding material, dibutuhkan suatu kontrol terhadap demand. Kontrol yang diterapkan perusahaan adalah dengan menggunakan level stock. Level stock adalah stok pengaman yang harus ada di hari itu untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan di hari berikutnya. Level stock diterapkan baik pada persediaan finished good maupun material yang didatangkan dari supplier.
Level stok yang diterapkan keduanya pun berbeda karena parameter yang digunakan untuk menentukan level stok antara keduanya juga berbeda dengan tetap memperhatikan kapasitas gudang. Level stok digunakan pada finished goods sebagai upaya antisipasi permintaan kanban yang tinggi sehingga perusahaan tidak perlu khawatir kekurangan stok. Level stok untuk finished goods adalah sekitar 1,5 sampai 2 hari. Angka ini didapatkan dari kebijakan perusahaan dan persentage fluktuasi demand. Angka 1 hari merupakan kebijakan perusahaan. Apabila didapatkan persentage fluktuasi demand sebesar 50%, maka level stok akan ditambah sebesar 0,5 hari, sehingga level stok menjadi 1,5 hari. Sedangkan level stok untuk supplier dibutuhkan sebagai upaya pengoptimalan biaya pembelian material terkait pemesanan minimal atau lot size yang diterapkan supplier. Banyak yang menjadi pertimbangan dalam memasang level stok ke supplier. Antara lain lead time, delivery pattern, kualitas supplier, karakteristik barang, dan lain-lain. Kualitas supplier ini menjadi penting mengingat supplier yang digunakan PT Showa Indonesia Manufacturing adalah perusahaan-perusahaan kecil termasuk bengkel-bengkel kecil. Sehingga apabila terjadi outstanding material lebih banyak dikarenakan keterlambatan pengiriman oleh supplier. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan telah melakukan pembinaan ke supplier mengenai pembuatan perencanaan produksi, pembuatan SOP, dan lain-lain, sehingga diharapkan supplier dapat memiliki manajemen yang lebih baik lagi. Level stok yang dipasang untuk supplier pun cukup tinggi, yaitu sekitar 2 sampai 2,5 hari. Selanjutnya yaitu analisis penggunaan pendekatan dynamic inventory sebagai upaya meminimasi nilai days on hand pada material CKD. Setelah melakukan analisis untuk mencari akar permasalahan dari kasus overstock material, maka selanjutnya dirumuskan usulan perbaikan yang dapat menjadi alternatif tindakan yang bisa dilakukan dalam mereduksi terjadinya kasus overstock material ini. Pendekatan dynamic inventory dengan mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dapat dipertimbangkan untuk diaplikasikan PT Showa Indonesia Manufacturing dalam meminimasi days on hand material. Kebijakan ini dikarakteristikkan oleh 2 parameter, yaitu titik pemesanan kembali RK dan jumlah pesanan Q. Titik pesanan kembali RK adalah sama dengan penjumlahan peramalan dan jumlah ketidakpastian peramalan maksimal selama lead time plus 1 periode untuk suatu target siklus service level. Sedangkan safety stock sama dengan jumlah ketidakpastian peramalan maksimal selama interval perlindungan. Kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya kasus overstock material CKD adalah permintaan yang tidak pasti dari customer disebabkan tren masyarakat yang sering berubah terhadap model kendaraan. Sedangkan penyebab utama dari terjadinya kasus outstanding material adalah keterlambatan supplier yang merupakan bengkel-bengkel kecil dan planning yang tidak sesuai kenyataan dikarenakan mesin yang bermasalah, adanya additional order, dan kekurangan manpower. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus overstock material adalah dengan menggunakan pendekatan dynamic inventory untuk mengurangi nilai days on hand material CKD. Sedangkan untuk kasus outstanding material dapat menerapkan level stok dalam mengontrol persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.